Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Aka Tauhid dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Anang Syaifur Rahman sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang telah membantu saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah saya berjudul Pengaruh Gas Disinfektan Terhadap Kualitas Air. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan poin-poin penting yang ada pada artikel ilmiah saya. Poin pertama adalah abstrak. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah supaya masyarakat dapat lebih peduli dengan kondisi lingkungannya. Yang kita tahu bahwa saat ini banyak dari mereka yang menggunakan gas disinfektan secara berlebihan. Dengan mengetahui kandungan dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari penggunaan gas disinfektan secara berlebihan, masyarakat dapat lebih peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Karena dengan mengetahui kandungan-kandungan yang terdapat pada gas disinfektan, masyarakat jadi lebih tahu dampak-dampak apa saja yang kemungkinan muncul jika zat kimia tersebut bereaksi di lingkungan. Nah, poin kedua adalah pendahuluan. Seperti yang kita tahu, bahwa pada saat ini itu sedang mewabahnya sebuah virus yang biasa kita sebut dengan virus corona atau virus COVID-19, sehingga mengakibatkan banyak orang yang menggunakan gas disinfektan agar terhindar dari wabah tersebut, wabah virus tersebut. Nah, gas disinfektan sendiri digunakan supaya tidak ada virus yang menempel pada tubuh kita, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya kondisi kurang sehat yang dapat memicu virus untuk menyerang sistem imun pada tubuh kita. Di luar dari manfaat tersebut, ternyata ada dampak yang diakibatkan dari penggunaan gas disinfektan secara berlebihan. Jika terlalu banyak menghirup gas disinfektan, maka akan memicu terjadinya sesak nafas karena banyaknya zat kimia yang ikut masuk ke dalam sistem pernafasan. Selain itu, zat kimia yang terdapat pada gas disinfektan tersebut dapat mempengaruhi kualitas air yang ada pada lingkungan. Untuk poin ketiga, ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, saya membagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian gas disinfektan. Udah pada tahu dong, apa itu gas disinfektan? Nah, gas disinfektan merupakan cairan yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi. Tetapi, tidak semua mikroorganisme dapat dibunuh oleh cairan disinfektan. Mikroorganisme yang tidak dapat dibunuh oleh disinfektan adalah mikroorganisme yang tergolong ekstrim, dapat dibunuh dengan kandungannya yang lebih kuat dan tentunya konsentrasi zat tinggi pula. Nah, selain itu, disinfektan juga tidak memiliki daya penetrasi sehingga tidak mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalam celah atau cemaran mineral. Yang kedua adalah pengertian air. Kita tahu bahwa 71% bumi adalah air. Entah itu air yang bersih atau air laut, air adalah senyawa yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Mengapa makhluk hidup membutuhkan air? Makhluk hidup membutuhkan air untuk mereka minum dan melangsungkan kelangsungan hidupnya, seperti mereka bisa mandi, kalau untuk tumbuhan mereka bisa menyerap air untuk bertumbuh, melakukan fotosintesis, ya seperti itu. Jadi banyak makhluk hidup yang membutuhkan air. Makhluk hidup mana yang tidak membutuhkan air? Saya rasa tidak ada. Yang keempat adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif, karena metode yang bersifat kualitatif tersebut lebih cocok dalam pengumpulan data pada artikel ilmiah saya. Kalian tahu nggak apa itu metode yang bersifat kualitatif? Metode yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang jenis hasil penelitiannya berupa kata-kata dan bukan angka, sehingga hasil penelitian nanti bukan berupa grafik, bukan berupa diagram, tapi berupa kalimat. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan cara yang pertama adalah menentukan tempat-tempat yang banyak menggunakan desinfektan. Yang kedua adalah melakukan pengamatan pada lokasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, mencatat data yang didapatkan dari hasil pengamatan. Yang keempat, mencari dokumen yang dapat menguatkan data pengamatan. Yang kelima adalah menggabungkan seluruh data yang didapatkan. Nah, yang terakhir nih, membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Yang kelima adalah
Hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah saya lakukan mendapatkan hasil, yaitu yang pertama, mengenai pengetahuan masyarakat tentang kandungan disinfektan. Berdasarkan penelitian terhadap sejumlah masyarakat tentang pengetahuan kandungan senyawa pada disinfektan, diketahui bahwa hanya sebagian saja masyarakat yang mengetahui kandungan apa saja yang ada pada disinfektan, dan masyarakat yang mengetahui hal tersebut mayoritas berprofesi sebagai pengajar, entah itu dosen atau itu guru. Selain data dari masyarakat, saya juga mencari data dari sebuah artikel atau jurnal, dan dijelaskan bahwa disinfektan yang ideal akan cepat menghancurkan bakteri, jamur, virus, dan protozoa tanpa merusak benda yang terkena cairan tersebut. Dilansir dari laman Ensiklopedia Britannica, pengertian disinfektan adalah agen antimikroba yang dirancang untuk menonaktifkan atau menghancurkan mikroorganisme pada permukaan lembab. Nah, itu hasil kedua dari penelitian yang telah saya lakukan adalah kualitas air akibat disinfektan. Kita tahu bahwa air yang dapat digunakan dan dikonsumsi memiliki pH sebesar lebih dari sama dengan 6,5 dan kurang dari sama dengan 8,5. Selain itu, ada faktor lain yang dapat membuat kita tahu apakah kualitas air tersebut itu baik atau buruk. Ada faktor kekeruhan, faktor BOD atau biological oxygen demand atau COD atau chemical oxygen demand. Dari data yang didapatkan, kita ketahui bahwa gas disinfektan ini dapat mempengaruhi BOD dan COD serta pH dari air, sehingga kualitas air tersebut dapat terpengaruhi karena adanya gas kimia yang masuk ke dalam air tersebut, sehingga mikroorganisme yang ada dalam air tersebut akan bereaksi dengan zat kimia tersebut, entah dia akan mati atau dia akan berkembang lebih cepat. Untuk poin terakhir adalah penutup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai kandungan gas disinfektan sangatlah minim. Hanya minoritas dari masyarakat tersebut yang berprofesi sebagai pengajar yang mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam disinfektan. Mengetahui kandungan dari gas disinfektan bisa dibilang penting, apalagi pada saat ini banyak orang yang menggunakan untuk mencegah terkena virus. Gas disinfektan sendiri dapat merusak kualitas air karena adanya senyawa kimia yang dapat merubah BOD, COD, dan pH air. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat, khususnya yang telah menggunakan disinfektan secara berlebihan. Nah, jadi untuk orang yang menggunakan gas disinfektan secara berlebihan, lebih baik mengetahui kandungan-kandungan apa saja yang terdapat dalam gas disinfektan tersebut, sehingga mereka dapat mengetahui dampaknya bagi lingkungan jika mereka menggunakannya secara berlebihan. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengambil data yang lebih teliti dan melakukan diskusi dengan orang lain supaya lebih banyak narasumber. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tadi saya buka dengan salam dan saya tutup dengan salam. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.